dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian sholat 5 waktu ini diwajibkan untuk seluruh umat Islam di dunia tanpa terkecuali. Oh, aku dokter, aku sibuk, pasien, aku butuh obat, sholat. Aku artis loh, jam tayangku padat, sholat. Aku direktur, aku banyak jadwal rapat, sholat. Siapapun kamu, orang kaya kek, orang miskin kek, jati, ganteng, tua, muda sekalipun, gak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Harus sholat, wajib sholat. Loh iya, kenapa? Hidup di bumi ini butuh sandaran. Kita bersandar di tiang yang kokoh, tiangnya ambruk, jatuh kita. Kita bersandar dengan orang kaya, kemudian dia bangkrut, oleng kita. Tapi kalau kita kalau kita hidup bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu dalam naungan kasih-Nya, dalam rahmat-Nya, dan insya Allah bahagia. Insya Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan selalu dalam naungan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa min hadamaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu ialah tiang agama. Barang siapa yang telah menegakkan agama, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah merobohkan agama, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Karena kita butuh Allah, Allah yang berkuasa merubah sifat dan merubah bentuk. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang Allah rubah menjadi ular. Allah berkuasa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim tetap menyala-nyala dan berkobar panas. Tapi sifatnya yang panas Allah rubah dengan rasa dingin. Allah berkuasa turunkan air hujan, diminum sama sapi berubah jadi susu, diminum sama ular berubah jadi racun, diminum sama rusa berubah jadi kasturi, diminum sama lebah berubah jadi madu. Kalau diminum saya jadi apa? Jadi kekasih kamu. Allah yang berkuasa atas itu semua. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memperjalankan hamba-Nya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bahan introspeksi diri, adakah yang sholatnya masih bolong-bolong? Atau ada yang sholatnya satu kali? Atau ada yang nunggu disolatin? Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan terjaga, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan sholat hati kita terbentangi dalam hal dosa. Dengan sholat hati kita tenang. Dan insya Allah dengan menjaga sholat, Allah akan menjaga kita semua. Amin ya Allah. Semoga kita tergolong dalam umat Nabi yang selalu menjaga sholatnya, menjadi ahli ibadah dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
penyampaian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Karena saya manusia biasa yang tidak selalu sempurna. Cakep. Kayu papan, bunga setanggi. Cakep. Kapan-kapan kita sambung lagi. Masya Allah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Masya Allah. Pisau arit memakan duri. Mohon pamit undur diri. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana pendukungnya? Saya setitik 2 koma. Kian yang cantik siapa yang punya? Yang paling bagus yel-yelnya kompak, kemudian ada nilainya, insya Allah dapat hadiah lain dari Ustaz. Ya. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 2B atas nama Winda Servina. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Madrasah Pondok Pesantren Al-Istiqomah Al-Ustaz Haji Imam Akbar. Yang saya hormati Bendahara Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Istiqomah Al-Ustaz Haji Muhammad Jamil Basri. Saya hormati Wakil Kepala Kelas 8B Al-Ustaz Haji Ustaz Jalali. Di hari yang cerah ini, ulun hendak menyampaikan tentang ceramah dengan judul Bulan Rajab. Tahu bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, di mana pahala kita bukan hanya dilipat gandakan 1 kali, melainkan 10 kali. Sebaliknya begitu juga. Keburukan yang kita buat atau dosa yang kita buat bukan hanya dilipat gandakan 1 kali, melainkan 10 kali. Ada doa yang kita sering baca di bulan Rajab. Apalah doanya? Dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirmankan di surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
bermunajat dan syafaat, dan pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Rajab ini dengan cara berdoa, beribadah, berpuasa sunnah, berzikir, bersedekah, dan amal kebaikan yang lainnya. Burung duri, burung irian, terbang ke sisi kayangan. Semoga apa yang ulun sampaikan menjadi pembelajaran. Burung irian, burung cendawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kecil-kecil ceramahnya tanpa hebat. Mana suaranya? Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Hadal. Next. Panggilan kepada perwakilan kelas 1C dan 2D sebagai panggilan kepada perwakilan kelas 1C, 2D dan 3D silakan di sebelah panggung sekarang juga untuk mengambil peserta. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 3 Rusto atas nama Muhammad Iqbal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mana semangat buat Iqbal? Bersilat dulu. Ya, silakan. Mantap. Wow, luar biasa. Calon ke ekor dah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Grogi Iqbal banyak mana penontonnya yang muas-muas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak nah. Wis. Buah cereme. Pulangnya beli opak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan serta ulun hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Salman Al-Farisi, yang ulun muliakan Al-Ustadz Jamil Bahudin SPDI, yang ulun muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Imam Akbar SPDI, serta ulun hormati kepada seluruh pengajar Pondok Pesantren Al-Istiqomah Banjarmasin. Dan ulun hormati teman-teman yang ulun sayangi dan cintai.
Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ulun muhadzaah yang bertema keutamaan di bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan yang lain. Serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah dan bukan sekadar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah. Bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Maka bagi diri ulun dan diri kita Bersamaan ya. dalam bulan Rajab ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita dan kita banyak-banyak beristighfar dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi menyebutkan dalam sabdanya, qala sallallahu alaihi wasallam, "Qamsu layalin la ta'uddu fihinna da'watun." Formular 5 malam yang tidak ditolak fihinna bagi mereka dawatun oleh doanya. Awalul lailatin minal Rajabin, awal waktu pada bulan Rajab. Walailatin nisfu min Sya'bani, dan malam nisfu dari Sya'ban. Walailatul Jumat, dan malam Jumat. Walailatul Fitri, dan malam raya Idul Fitri. Walailatul Nahar, dan malam Idul Adha. Dan itu saja yang belum sampaikan. Tambahin lagi. Kalau nggak ke Bandung kesanduan ya di sini aja. Mohon maaf apabila ulun ada salah dan minta rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana peduli bal? Main bal di lapangan bola. Abang Iqbal calon ulama. Amin ya Rabbal. Sekali lagi perwakilan kelas 2D silakan ke sebelah panggung. Silakan naik ke panggung sekarang juga. Sekali lagi perwakilan kelas 2D silakan naik ke panggung sekarang juga. Apabila tidak maka dikenakan denda. Di tap-tap lawan kekawanan yang istiqomah. وعليكم تحية الإسلامية تحية
بالنشان فأشربت في الحان بالألحان ثم الصلاة والسلام لائك على النبي أفصل الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب أما بعد سيادة الkiram al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Salman Al-Farisi, semoga beliau diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Siyadatul al-kiram al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Jamil Baharudin, beliau ustaz yang paling tampan di Madinah. Siyadatul al-kiram al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Iman Akbar, beliau ustaz yang gagah juga penyabar. Bapak Direktur Azhari, para dewan juri dan serta para pengurus pondok pesantren Al-Istiqomah yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat. Semoga guru-guru kita semua di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbail kiram, para santriwan dan santriwati yang ulun cintai dan yang mencintai ulun. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan akal yang dengannya kita dapat berpikir tentang apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada pedoman kita, junjungan tertinggi anti korupsi, yakni the best of people, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad. Beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan iman. Beliau pula yang membawa kita dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman Ustaz Saiful yang tampan dan Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini dan di acara yang insya Allah mulia ini, izinkan ulun menyampaikan beberapa patah kata yang bertemakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya Rajab, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang disebutkan Allah di dalam surat Taubah ayat 36. Pada bulan yang mulia dan agung ini pula, maka terdapat peristiwa yang luar biasa dan spektakuler yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan, yakni diperjalankannya seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik dari langit pertama, langit kedua hingga langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Mengapa disebut dengan perjalanan yang luar biasa? Karena perjalanan yang cukup sangat jauh bisa ditempuh oleh Nabi dengan sangat cepat. Mereka orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap itu adalah suatu kebohongan semata. Padahal mereka lupa, bukan Nabi yang berkehendak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada namanya tahun duka cita, yakni dua orang yang Nabi cintai dan yang mencintai Nabi telah wafat. Yang pertama adalah kakek beliau Abdul Muthalib, dan yang kedua adalah istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah. Pada saat itu berduka Nabi, sedih Nabi, makanya dinamakan tahun duka cita. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bawa dan jemput kekasihku Muhammad, aku ingin menghibur dia. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi bukan ke Bali, ke Eropa ataupun ke rumah saya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan Nabi dengan malaikat Jibril menaiki buraq, melihat orang suatu kaum yang memakan daging bangkai di hadapannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah gerangan orang tersebut? Malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, dia adalah kaum dan orang yang suka berbicara kejelekan dan suka menyebarkan fitnah. Banyak yang dilihat Nabi pada perjalanan Isra Mi'raj tersebut, hingga Nabi sampailah Nabi pada langit yang pertama, langit kedua hingga langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Lalu
peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler, yang menggemparkan dunia, pastilah ada hikmahnya. Seperti perkataan ulama, kullu syai'un hikmatun. Tiap-tiap sesuatu pastilah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah mengukur suatu kebenaran dan kebaikan bukan hanya pada akal dan kecerdasan, namun mengukur suatu kebenaran dan kebaikan kita bisa ukur dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cukup teributin kaula jangan sabara menabi kesalahan, karena semua salah itu hanya dari ulun dan seberatan kebenaran itu dari Allah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengane pona pase atubu, tapi tengane se atubu. Subhanallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana penunggung Nadia? Najla. Mana pendukung Najla? Agnia ilmah, masya Allah, pantunnya luar biasa. Bolehlah Ustaz membalas. Anak itik makan kurma. Najla cantik bisa bahasa Madura. Mantap, mudah berapa ilmunya. Bisa Madura kah? Ban kempes bisa dikompak. Ban bocor anginnya tiada tersisa. Bulan Rajab telah menyapa, jangan lupa bayar hutang puasa. Begini hebat, digenang puasanya. Dikira kayak impak tadi. Panggilan kepada perwakilan kelas 1C, silakan naik ke panggung. Sekali lagi panggilan kepada perwakilan kelas 1C, silakan naik ke panggung. Di TikTok nih. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 3B atas nama Ewelda. Kepada peserta waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, mana semangatnya? Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga yang ulun hormati juri dan para pengajar Pondok Pesantren Al-Istiqomah Banjarmasin. Alhamdulillah bulan Rajab telah tiba. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa dalam agama Islam.
menyarankan umat Islam untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan ini. Amalan-amalan yang dianjurkan antara lain berpuasa, salat malam, dan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa amalan di bulan Rajab menjadi berlipat ganda pahalanya. Selain itu, di bulan Rajab juga terdapat hari yang istimewa, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ialah peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat bulan Rajab menjadi bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dari hadis ini kita bisa memahami pentingnya bulan Rajab dalam meraih keberkahan. Dengan menyadari keistimewaan bulan Rajab, hendaknya umat Islam memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amalan ibadah, bertaubat, dan memperbaiki diri menjadi hal yang sangat penting dalam meraih berkah bulan Rajab. Semoga bulan Rajab membawa keberkahan dan keselamatan bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara pendukung Emerda? Insya Allah luar biasa. Pada next angin mulai berdatangan. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 3E atas nama Khadijah Al-Husna. Kepada peserta, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama hormat saya kepada para dewan juri serta kepada ustadz-ustadz yang tampan dan yang saya sayangi, para kawan-kawan saya, dan rasa terima kasih saya kepada para MC. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat King of the King, the Lord of the World, sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita, sang pahlawan, sang nabi akhir zaman, yaitu sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliau jualah kita dapat menikmati kehidupan yang tenang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan muhadharah dengan judul Bulan Rajab yang Mulia. Pernah gak sih kalian mendengar atau bertanya-tanya kenapa bulan Rajab bulan yang mulia? Karena bulan Rajab adalah gerbang kita menuju bulan Ramadan. Saya pernah mendengar dari Ustazah Halimah Alaihi
beliau berkata bahwa banyak ulama-ulama yang berkata bulan Rajab adalah waktu kita menanam, bulan Syaban adalah waktu kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah waktu kita memanen. Jadi apabila Ramadan kawan-kawan tidak ada yang spesial di dalamnya, bisa jadi kalian tidak ada menanam apapun pada bulan Rajab. Dengan apa? Apa yang kita tanam pada bulan Rajab? Tanamlah bulan Rajab dengan sesuatu yang indah. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Para kawan-kawan yang berbahagia, bulan Rajab termasuk bulan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusikum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri pada 4 bulan yang haram itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Hadirin yang berbahagia, yang dimaksud 4 bulan yang haram adalah ketika kamu melakukan maksiat pada bulan haram itu, maka dosa-dosa kamu di sisi Allah akan berlipat ganda. Namun sebaliknya, apabila kamu mengamalkan pahala-pahala amal-amal yang soleh, maka kebaikan kamu pada sisi Allah akan berlipat ganda pula. Apa saja 4 bulan yang diharamkan itu? Yang pertama ada Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari muhadharah saya kali ini adalah tanamlah kebaikan-kebaikan pada bulan Rajab, dan jangan lupa berbaik-baiklah kamu pada 4 bulan yang haram, karena pahala dari satu kebaikan akan dilipat gandakan. Mungkin hanya ini muhadharah yang dapat saya sampaikan kali ini. Yang benar berasal dari Allah dan yang salah berasal dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukung Khadijah? Kita doakan menjadi penerus daripada Ustazah Halimah Al-Idrus, karena dia Khadijah Al-Husna. Insyaallah. Next. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 2C atas nama Muhammad Raditya Lutfa. Kepada peserta, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita akan membahas tentang peringatan hari Isra Mi'raj.
Hadirin yang saya hormati, kepada Al-Mukarramah Kiai Haji Ustaz Ahmad Al-Farisi dan Al-Mukarramah Ustaz Jamil Bahrudin dan semua guru pondok pesantren Al-Istiqomah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari malam. Adapun yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah dalam arti bahasa adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Isra ayat 1. Itulah tadi sebagian kecil dari pentingnya Isra Mi'raj. Terima kasih dan semoga yang mendengar ceramah saya mendapat rezeki, ilmu dan semoga selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana suara pendukung Muhammad Raditya Lutfah? Akhirnya mana suaranya nih, kurang semangatnya. Mana semangatnya untuk Lutfiah? Next. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 2E atas nama Firdaus Akbar Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul pada acara Pekan Raja Dia dalam keadaan sehat walafiat. Dalam hari ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah malam yang indah dalam sejarah Islam. Menurut bahasa, Isra berarti perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah tangga untuk naik ke atas. Perjalanan Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menuju ke langit dan ditemani oleh malaikat Jibril. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu minal ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam perjalanan ini muncul suatu perintah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk mengerjakan ibadah sholat lima waktu. Sholat merupakan tiang agama dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti mereka merobohkan agama. Dan sholat juga mencegah kita dari pekerjaan keji dan munkar, seperti apa yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga momen Isra Mi'raj ini dapat membuat kita lebih berteguh diri dalam mengerjakan sholat 5 waktu yang merupakan cerminan kasih sayang Allah dan Rasul yang merupakan cerminan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada umat Islam. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara pendukung Firdaus Akbar? Kalau dari muka wajah mirip dengan Ustaz Wahabi, yaitu Ustaz Piranda. Insya Allah ini yang akan mengalahkan Ustaz Piranda. Ustaz Firdaus Akbar, ada akbarnya, ada surganya. Amin ya robbal. Ya, next. Peserta selanjutnya perwakilan dari kelas 3C atas nama Muhammad Fauzan. Kepada peserta waktu bertepat kami persilakan. Mana pendukung Fauzan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Banyak saja. Yang saya hormati Separuh lagi. Al-Karam Kiai Haji Salman Al-Farisi. Sambung 10 lah. Ada panitianya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nurul nikmat dan salawat dan salam dan semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa dalam agama Islam. Bulan ini merupakan bulan yang dianggap suci dan penuh berkah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan keistimewaan bulan Rajab sebagai bulan yang khusus dan diberkahi. Salah satu keistimewaan bulan Rajab adalah Rasulullah SAW menyarankan umat Islam untuk beramal soleh seperti berpuasa. Puasa 1 hari di bulan Rajab adalah seperti berpuasa 100 tahun di bawah bulan ini. Selain itu juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah dan sedekah dan memperbanyak zikir dan istighfar. Selain itu, di bulan Rajab juga terdapat hari yang istimewa, yaitu Isra Mi'raj, istimewa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hari ini membuka menjadi bulan yang penuh berkah dan keistimewaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari keistimewaan bulan Rajab, hendaknya umat Islam memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat keselamatan bagi umat Islam. Demikian amal tentang keistimewaan bulan Rajab. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa membawa penyebab untuk meningkatkan ibadah, kebajikan, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah selesai. Nilai plus ini bubuannya kah? Ditutup Emisi. dulu Kita juga kah? dan sampainya Yun ang Jepang terus nih masalah dan setelah teks lawan asar ada teks langsung kada. pulang. Mohon Kita awak kada melihat teks. ditunda untuk Nak ada dialognya nanti. Habis itu. Jadi tolong ambil sampahnya, tolong gerbang ditutup dulu. Ambil sampahnya satu orang 10. Sudah gini sebagai yang putra santri putra silakan untuk mengutiki sampahnya dan putri pun juga. Kita sambung nanti hari besok. Woi di tengah, banyak woi. Di lapangan tolong ambil sampahnya. Tolong ambil. Sampah plastiknya tolong diambil. Ini jumlahkan sendirilah. Yang duduk di depan gedung santrianya tolong Lain panitia. Ya, diumumkan kepada santri kelas 2 C dan D. Hari ini yang hendak latihan aksi silakan kelas 2 C dan 2D. Setelah sholat asar. Terima kasih. Pesawatnya nambah Itu banyak nih di perpanggung ini. Jangan dilihat di bintang, mau dilihat ikan bersih. Ibu Tiki, jangan dilihat. Ayo, pesantren kita harus ada yang bersih bejakat. dari sampah. Karena masyarakat melihat itu sendiri. Tolong, cepat, Bu Tiki. Yang lain, di gerbang itu ada 2 Bu Tiki kita. Masalahnya dilihat oleh orang banyak. Nah, ini pun santri kita, masya Allah. Masya Allah. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Istiqomah, Infak Lunas, Ma'ali. Wow, amazing. Alhamdulillah. Sip. Wah, Masya Allah. Wali kita itu, Masya Allah. Sedang memberikan. Di mana rumah? Apa? Rumah di mana? Di Hatanda Antara 3. Siapa nama? Tika. Tika. Nggih. Alhamdulillah. 4 lomba apa? Lomba Mahabharata Bahasa Arab. Masya Allah. Besok lah. Nggih, Sabtu. Ya, semoga sukses ya. Amin. Wan. Wah. Masya Allah. Orang Thailand melihat nah. Sedanglah terelak berdatangan.